Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah SPDGR dari SMP Negeri 25 Surabaya, calon guru penggerak angkatan 10 Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kasus dilema etika yang saya pilih terjadi pada siswa, yaitu Rati, nama samaran adalah siswa kelas 9 di SMP Negeri 25 Surabaya yang berperilaku kurang baik karena rekap kehadirannya banyak alfa atau tanpa keterangan. Saat kelas 8, Rati pernah tidak bersekolah selama 1 bulan berturut-turut dengan alasan malas dan sudah memiliki pekerjaan di rumah sebagai pelipat map kertas. Wali kelas pernah memberikan kesempatan kedua untuk Rati tetap bersekolah dengan catatan akan ada pendampingan belajar khusus dari guru BK. Kenyataannya Rati hanya mau bersekolah saat ada penilaian sumatif saja. Rati seorang anak yatim piatu yang tinggal di daerah dekat sekolah bersama kakaknya yang masih SMA dan adiknya yang masih kelas 4 SD. Berdasarkan hasil tes psikolog, Rati termasuk anak berkebutuhan khusus kategori slow learner. Berbagai cara sudah diperlakukan pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah Rati agar dia mau kembali bersekolah. Mulai dari pemanggilan wali murid menjadi anak asuh sekolah, semua kebutuhan makan dan sekolah disediakan oleh sekolah kecuali tempat tinggal. Dan terkadang sekolah mengantar dan menjemput Rati agar mau bersekolah. Cara tersebut justru membuat Rati menjadi seorang pemalas dan berat badannya semakin bertambah atau obesitas. Berdasarkan peraturan sekolah dan diskusi mendalam antara wali kelas, kepala sekolah, guru BK, kesiswaan, dan wali murid Rati, maka Rati harus bersedia dikeluarkan dari sekolah dan pindah ke sekolah lain dengan menandatangani surat pengunduran diri. Akan tetapi kakak Rati enggan menandatangani surat pengunduran diri karena menurutnya Rati sebenarnya masih mau bersekolah. Hanya karena faktor ekonomi dan seorang yatim piatu yang membuat Rati terpaksa bekerja sambilan sebagai pelipat map kertas, memasak untuk kakak dan adiknya di rumah, serta gangguan obesitas Rati yang membuat dia kesulitan berangkat ke sekolah dengan jalan kaki, sehingga harus ada yang mengantar jemput. Jika keluar dari SMP Negeri 25 Surabaya, pasti tidak akan ada sekolah lain yang mau menerima Rati, sehingga Rati terpaksa harus putus sekolah. Di satu sisi, pihak sekolah ada rasa kasihan melihat kondisi Rati dan keluarganya. Tetapi di sisi lain, peraturan harus ditegakkan agar tidak ada anak-anak lain yang memiliki permasalahan serupa. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membantu menyelesaikan masalah yang dialami murid. Tolak ukur dihasilkan keputusan yang tepat agar tidak merugikan pihak manapun. Keputusan harus berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Paradigma yang dipilih pada studi kasus ini yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan prinsip yang dipilih berpikir berbasis rasa peduli. Berikut 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, nilai-nilai yang bertentangan, yaitu nilai ketegasan dan belas kasih. Sekolah harus tegas mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah karena telah melanggar aturan sekolah dengan tidak masuk tanpa keterangan selama sebulan dan mengabaikan peringatan sekolah. Sekolah kasihan dengan anak tersebut yang merupakan seorang anak yatim piatu berkebutuhan khusus, memiliki gangguan obesitas, dan memiliki perekonomian ke bawah. Siapa yang terlibat? Wali kelas, murid, wali murid atau kakaknya, guru BK, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dinas sosial, dan kelurahan. Ketiga, fakta-fakta yang relevan yaitu Rati
adalah murid yang rekap kehadirannya banyak alfa tanpa keterangan. Berikut pengujian benar atau salahnya berdasarkan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu berdasarkan situasi ini adalah rasa keadilan dan lawan rasa kasihan. Prinsip pengambilan keputusan yang dipilih yaitu berbasis rasa peduli karena sekolah masih berupaya untuk mencarikan alternatif sekolah yang sesuai dengan kondisi Rati yang harus tetap bersekolah sambil bekerja dan memberi makan kakak dan adiknya. Investigasi opsi trilema, sekolah dapat memindahkan Rati ke SMP 25 terbuka yang masih berada di naungan SMP Negeri 25 Surabaya. Mengingat tidak ada sekolah lain yang mau menerima kondisi Rati, sekolah terbuka hanya masuk 3 hari dalam seminggu dan jam belajarnya mulai dari jam 10 sampai 14.30, sehingga memungkinkan Rati untuk sekolah sambil bekerja di rumah. Membuat keputusan. Dengan pertimbangan berbagai aspek dan diskusi dengan pihak terkait, sekolah memutuskan untuk memindahkan Rati ke SMP 25 terbuka yang masih berada di naungan SMP Negeri 25 Surabaya. Dengan catatan Rati bersedia untuk masuk sekolah 3 hari dalam seminggu, mulai dari jam 10 sampai 14.30, sehingga memungkinkan Rati untuk tetap bersekolah sambil bekerja di rumah. Wali kelas dan guru BK akan terus memotivasi, membimbing, dan memberikan dukungan secara moral dan material agar Rati tetap bersemangat sekolah sampai lulus. Sekolah juga bekerja sama dengan dinas sosial untuk mau membantu menyelesaikan masalah perekonomian keluarganya. Salah satu solusinya adalah dinas sosial memberikan pekerjaan kepada kakak Rati sebagai petugas kebersihan di kelurahan dan kakaknya tetap bersekolah di siang hari. Berikut dokumentasi penyelesaian kasus dilema etika pada Rati. Terima kasih, semoga video ini menginspirasi. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan.